Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Sobat-sobat, kita tahu beliau adalah berada di Muhammadiyah dalam lembaga dakwah khusus Muhammadiyah. Sobat-sobat, kali ini beliau memberi kuliah gratis, sobat-sobat, kepada 3 orang yang menjadi garda terdepan membela amalan bid'ah. Siapakah ketiga orang yang menjadi garda terdepan pembela amalan bid'ah? Ketiga orang ini, sobat-sobat, keliru kalau tidak bisa dikatakan salah dalam menempatkan dalil umum dipakai untuk dalil khusus. Nah, baiklah, kita simak saja dulu. Tapi cuplikan berikut ini cuma 2, sobat-sobat, karena yang ketiga hanya diucapkan oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Ya, kita tonton dan simak saja dulu videonya. Orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah, dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama, karena mansus di Quran ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran. Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafaz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafaz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Tilawat surah Al-Baqarah itu, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah apa Yasin? Jadi kalau mengikuti cara berpikir mereka bahwa yang dimaksud dengan istilah aswaja itu, yang pertama harus tahlilan, yang kedua itu harus solawatan, yang ketiga itu harus tawassulan, yang keempat harus wasilaan, yang kelima harus kunut subuh, yang keenam itu harus wiridan bersama, yang ketujuh harus zikir bersama, dan harus asy'ariyah, baru tidak sesat menurut mereka. Entah kapan itu adanya, kurang tahu ya, sejak kapan lahirnya amalia-amalia seperti itu. Jelas sama sekali tidak merupakan
pernyataan kebenaran agama, tapi hanya pendapat yang sengaja dikobarkan oleh para pendukung-pendukungnya, gengnya gitu. Jadi namanya klaim kebenaran, bukan kebenaran sejati, tapi kebenaran lokal menurut pola pandang dari mana sudut pandang mereka memandang. Jadi kebenaran itu bagi mereka relatif. Yang disebut kebenaran bisa jadi adalah mereka, dan kelompok yang bertentangan dari mereka itu dianggap sesat. Lebih parah ini coba. Satu sisi dia bilang oh Wahabi suka mengkafirkan, padahal orang ini lebih mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya gitu. Menyesatkan Wahabi. Coba doktrin sesat Wahabi, padahal mereka lebih parah itu. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti mereka ya? Dalilnya, dalil tahlilan, tidak mengada-ngada ya, yang benar-benar membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa itu di zaman Nabi, telah terjadi peristiwa itu di zaman para sahabat, telah terjadi peristiwa itu di zaman tabi'in, telah terjadi peristiwa itu di zaman Imam 4. Tidak ngelantur kemana-mana jawabannya gitu. Kalau cuman akal-akalan karena adanya ayat yang mengajarkan misalnya agar kita itu berzikir kepada Allah, itu namanya ayat umum, belum ditaksis. Sementara kalau memang itu ayatnya, kenapa para sahabat tidak memahami seperti mereka memahami? Kan konyol gitu ya mereka ini mereka konyol menurut saya. Si Sani Oye misalnya mengangkat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada dhamir nahnu, lalu disimpulkan bahwa Nabi berdoa bersama katanya. Ini konyol. Kalau para sahabat memahaminya seperti itu, sudah pasti terjadi berulang-ulang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya kan tidak pernah terjadi berulang-ulang. Atau tidak pernah terjadi sebuah zikir yang dipimpin oleh imam dari kalangan sahabat. Nggak pernah terjadi itu. Nah, jadi sobat-sobat, ya, yang pertama Gus Baha, ya ini seorang ulama yang begitu disanjung setinggi-tingginya, dimuliakan setinggi-tingginya, dielu-elukan sebagai orang yang paling paham ya agama Islam, karena beliau hafal Al-Quran, hadis. Tetapi ya bagi orang seperti saya misalnya, tidak silau dengan sanjungan-sanjungan atau sebutan-sebutan yang menunjukkan Gus Baha itu orang berilmu, orang yang paling paham Al-Quran, paling paham agama ini. Ya bagi orang yang tidak silau, tidak terpukau dengan semua itu, ya tentu saja bisa berpikir dengan kritis, tidak taklid buta, tidak manut apa saja yang dikatakannya. Dia mengatakan kalimat tahlil, bisa membuat orang yang sudah kafir selama 70 tahun menjadi beriman. Berarti ini penghilang kekafiran. Apa? Sekarang orang mengucapkan kalimat ini menjadi kafir. Yang dia maksud tentu saja ya diucapkan kata-kata ini ketika tahlilan. Sobat-sobat, Ar-Razi sama ya mempermasalahkan juga tahlil itu katanya ayat Allah apa ayat setan. Dari ya penjelasan dari Ustadz Dzulkarnain El-Maduri ya jelas sekali kan kesalahan mereka, kekeliruan mereka mengambil dalil dan menempatkan dalil. Kelihatannya
mereka terlalu merancukan antara tahlil dan tahlilan, sobat-sobat. Tahlil tidak ada yang memungkiri ini kalimat thayyibah. Benar. Ya, kata Gus Baha. Orang yang kafir dengan mengucap la ilaha illallah, mengucap tahlil, dia menjadi beriman. Tetapi yang menjadi masalah kan bukan tahlilnya, tetapi tahlilan. Ya, kan dua kata yang berbeda. Tahlil itu ucapan thayyibah, sementara tahlilan itu satu ritual, satu amal ibadah yang diyakini ya berpahala, bisa membantu mayit. Seperti yang sering saya katakan, mereka ini kan selalu dalilnya cocok logi, ngepas-ngepasi, dan akal-akalan. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Nasru minallahi wa barakalatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.